Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adler Heimans Benedict Manurung, mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Cimone Tangerang dengan nomor unit mahasiswa 44221841. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tugas tentang hubungan iman dengan teknologi. Saat ini kita hidup di zaman yang serba digital. Hampir semua orang menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kita menggunakan telepon genggam untuk berkomunikasi, internet untuk mencari informasi, komputer untuk bekerja dan belajar, serta media sosial untuk berinteraksi dengan orang lain. Bahkan sekarang sudah ada kecerdasan buatan atau AI yang dapat membantu manusia dalam berbagai pekerjaan. Perkembangan teknologi membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Banyak pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat diselesaikan. Namun, di balik semua manfaat tersebut, teknologi juga membawa tantangan. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen kita perlu memahami bagaimana hubungan antara iman Kristiani dan teknologi. Yang pertama, teknologi adalah pemberian yang dapat dimanfaatkan untuk kebaikan. Pertama, kita harus memahami bahwa teknologi bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Kemampuan manusia menciptakan teknologi merupakan salah satu bentuk talenta dan hikmat yang Tuhan berikan. Sejak awal penciptaan, Tuhan memberikan manusia akal budi agar dapat mengelola dunia dengan baik. Karena itu, manusia mampu menciptakan berbagai alat yang membantu kehidupan, mulai dari kendaraan, komputer, internet, hingga teknologi kesehatan yang dapat menyelamatkan banyak nyawa. Artinya, teknologi pada dasarnya adalah sesuatu yang baik apabila digunakan dengan tujuan yang baik. Teknologi dapat membantu pendidikan, kesehatan, ekonomi, komunikasi, dan pelayanan gereja. Sebagai contoh, ketika terjadi bencana atau pandemi, banyak gereja tetap dapat melaksanakan ibadah secara daring. Firman Tuhan tetap dapat didengar oleh banyak orang melalui siaran langsung di internet. Ini menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk menjangkau lebih banyak orang. Kemudian yang kedua, teknologi bukan pengganti Tuhan. Walaupun teknologi sangat canggih, kita harus ingat bahwa teknologi bukanlah Tuhan. Kadang-kadang manusia terlalu bergantung pada teknologi. Setiap bangun tidur yang pertama kali dilihat adalah telepon genggam. Sebelum tidur pun masih membuka media sosial. Banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam bermain game atau menonton video, tetapi hanya memilih sedikit waktu untuk berdoa atau membaca Alkitab. Sebagai orang Kristen, kita harus mampu mengatur prioritas. Teknologi penting, tetapi hubungan kita dengan Tuhan jauh lebih penting. Jangan sampai kesibukan menggunakan teknologi membuat kita lupa beribadah, lupa berdoa, atau mengabaikan keluarga. Iman Kristiani mengajarkan bahwa Tuhan harus tetap menjadi pusat kehidupan kita. Teknologi hanyalah alat untuk membantu kehidupan, bukan tujuan hidup kita. Yang ketiga, menggunakan teknologi dengan bijaksana. Iman Kristiani mengajarkan kita untuk hidup dengan bijaksana. Sikap ini juga harus terlihat ketika menggunakan teknologi. Di media sosial, misalnya, kita sering menemukan berita yang belum tentu benar. Sebelum membagikannya kepada orang lain, kita harus memeriksa apakah informasi tersebut benar atau hanya berita palsu. Selain itu, kita juga harus berhati-hati dalam berbicara di internet. Banyak orang berani menghina atau mencaci orang lain karena merasa aman di balik layar. Padahal setiap kata yang kita tulis dapat melukai perasaan orang lain. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menyampaikan perkataan yang membangun, bukan yang menyakiti. Komentar kita seharusnya menunjukkan kasih, kesabaran, dan rasa hormat kepada sesama. Dengan demikian, orang lain dapat melihat bahwa iman kita juga terlihat dalam cara kita menggunakan media sosial. Yang keempat, teknologi dapat dipakai untuk melayani Tuhan. Selain digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, teknologi juga dapat dipakai untuk pelayanan. Saat ini kita dapat membaca Alkitab melalui aplikasi di telepon genggam. Kita juga dapat mendengarkan lagu rohani, mengikuti renungan, atau belajar firman Tuhan melalui video dan podcast. Banyak gereja menggunakan media sosial untuk mengumumkan kegiatan, membagikan renungan, dan mengajak orang semakin dekat kepada Tuhan. Anak-anak muda juga dapat membuat konten
berisi motivasi, ayat Alkitab, atau pengalaman iman sehingga dapat menguatkan banyak orang. Hal-hal sederhana seperti mengirimkan ayat Alkitab kepada teman yang sedang sedih juga merupakan contoh penggunaan teknologi untuk menjadi berkat. Dengan demikian, teknologi tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga menjadi alat untuk menyebarkan kasih Kristus. Yang kelima, tantangan teknologi bagi kehidupan orang Kristen. Di samping manfaatnya, teknologi juga memiliki dampak negatif jika tidak digunakan dengan benar. Salah satu dampaknya adalah kecanduan. Banyak orang menghabiskan waktu terlalu lama bermain game, menonton video, atau membuka media sosial sehingga lupa belajar, bekerja, membantu orang tua, bahkan lupa beristirahat. Selain itu, media sosial juga sering membuat orang suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna dapat membuat seseorang merasa minder, iri hati, atau tidak bersyukur. Ada juga penyalahgunaan teknologi seperti penipuan online, penyebaran kebencian, cyberbullying, pencurian data pribadi, dan penyebaran konten yang tidak pantas. Sebagai orang Kristen, kita harus mampu mengendalikan diri. Jangan menggunakan teknologi untuk menyakiti orang lain. Sebaliknya, kita harus menggunakan teknologi dengan penuh tanggung jawab. Yang keenam, nilai-nilai iman Kristiani dalam penggunaan teknologi. Ada beberapa nilai Kristiani yang dapat kita terapkan ketika menggunakan teknologi. Yang pertama, kasih. Kita menggunakan media sosial untuk menyebarkan semangat, bukan kebencian. Yang kedua, kejujuran. Kita tidak menyebarkan berita bohong atau informasi yang belum terbukti benar. Yang ketiga, tanggung jawab. Kita menggunakan teknologi dengan bijak dan tidak berlebihan. Yang keempat, penguasaan diri. Kita mampu membatasi waktu bermain media sosial atau game agar tidak mengganggu belajar, pekerjaan, maupun kehidupan rohani. Jika nilai-nilai ini diterapkan, maka teknologi akan menjadi alat yang membawa manfaat, bukan masalah. Yang ketujuh, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seorang pelajar menggunakan internet untuk mencari materi pelajaran, mengikuti kelas online, dan membaca Alkitab melalui aplikasi. Ia juga menggunakan media sosial untuk berbagi kata-kata yang memberi semangat kepada teman-temannya. Sebaliknya, jika seorang pelajar menggunakan teknologi hanya untuk bermain game sepanjang hari, menyontek tugas dengan bantuan internet, atau menghina orang lain melalui media sosial, maka teknologi tidak lagi digunakan sesuai dengan nilai-nilai iman Kristiani. Karena itu, setiap orang harus bertanya kepada dirinya sendiri, apakah cara saya menggunakan teknologi sudah memuliakan Tuhan? Kesimpulan dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa iman Kristiani dan teknologi tidak saling bertentangan. Teknologi adalah alat yang dapat dipakai untuk membantu kehidupan manusia dan bahkan menjadi sarana untuk melayani Tuhan. Namun, sebagai orang Kristen, kita harus menggunakan teknologi dengan bijaksana, bertanggung jawab, dan berdasarkan nilai-nilai kasih, kejujuran, serta penguasaan diri. Jangan sampai teknologi menguasai hidup kita. Sebaliknya, kita harus menguasai teknologi dan menggunakannya untuk tujuan yang baik. Marilah kita menjadi orang Kristen yang tidak hanya cerdas dalam menggunakan teknologi, tetapi juga tetap setia kepada Tuhan. Dengan demikian, kehadiran kita di dunia digital dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.